Halo Zul, hai Mistik. Kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan menjelaskan clairaudience. Clairaudience ini adalah satu dari 4 indera non-fisik manusia. Ini umum sebetulnya dimiliki, hanya mungkin karena kurang diperhatikan dan kurang dioptimalkan, maka kamu tidak paham bahwa sebetulnya kamu punya potensi yang lebih daripada sekedar pendengaran secara fisik. Oke, jadi nanti ketika kamu nonton video ini sampai selesai, kamu bisa menelusur ke dalam dirimu, apakah kamu punya tanda dan bakat yang berhubungan dengan clairaudience ini. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang tertarik topik sekitar meditasi, metafisik, dan mistik, atau punya pengalaman, di channel Bermain Jiwa ini saya membagikan bagaimana kamu belajar spiritualitas dan meditasi otodidak berangkat dari pengalamanmu sendiri lewat meditasi mistik. Oke, jadi pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Oke, sekarang kita mulai dulu dari definisi tentang clairaudience ini. Apa sih clairaudience? Apa itu clairaudience? Jadi clairaudience ini secara terjemahan katanya adalah pendengaran jernih. Jadi ini pendengaran gaib, pendengaran bukan dari telinga fisikmu. Jadi kalau secara definisi ini adalah bagaimana kamu menerima informasi secara intuitif melalui audio atau suara. Jadi gambarannya dalam nanti meditasi mistikmu, kamu bisa mendengar kesan seperti lirik lagu, bisa suara juga bisa macam-macam, nanti saya akan jelaskan. Bisa kalimat pendek, bahkan kata, atau dalam bentuk percakapan. Jadi ini model di mana kamu menerima informasi secara gaib, secara pendengaran batin itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang kamu lakukan dengan telinga fisikmu. Tapi nanti akan menjadi berbeda ketika kamu mengakses frekuensi dari dimensi yang berbeda atau dimensi lain. Oke, tadi definisi. Sekarang saya akan tunjukkan tanda. Tanda apa saja sih kalau seseorang itu mungkin berbakat dengan clairaudience. Jadi ini ada banyak. Saya akan tunjukkan ke kalian satu persatu. Jadi seorang yang punya kemampuan clairaudience ini biasanya cirinya dia adalah pembelajar secara auditory. Jadi lebih kuat belajar itu melalui pendengaran. Saya punya teman dulu kalau kuliah dia tidak pernah melihat ke depan. Dia hanya mendengarkan, seolah-olah dia tidak memperhatikan, tapi paham apa yang disampaikan. Jadi beberapa orang yang tidak tahu, mikirnya dia tidak menyimak. Tapi sebenarnya dia punya kelebihan dalam auditory. Jadi lebih pada pendengarannya daripada penglihatannya. Kemudian ciri yang kedua, tanda berikutnya kamu sering mendengar semacam jawaban dari pertanyaan mental. Misalnya, aduh, ini berhasil atau tidak ya? Terus kemudian ada semacam suara atau apa ya? Kalau bahasa Jawa sih semacam rungan-rungan. Dan ada semacam suara. Bisa, berhasil. Nah, tapi ya seperti suaramu sendiri. Jadi ini yang kadang membingungkan dan meragukan. Kemudian yang ketiga, tanda seorang yang clairaudience juga dia pekam mendengar suara efek dari satu film. Jadi ada orang yang berbeda ketika mendengarkan satu film. Yang satu bisa lebih detail sampai ke efek-efeknya. Yang satu tidak sampai sedetail itu. Nah, kamu perlu perhatikan apakah kamu punya kemampuan ini. Kemudian yang berikutnya, kamu lebih suka mendapat informasi yang disajikan dalam format kuliah. Ini maksudnya disampaikan lewat suara. Jadi
Ada kalau sekarang modelnya podcast, dia menggemari podcast. Podcast itu kan seperti Podcast itu kan seperti siaran radio lewat internet. Nah, kalau kamu punya hobi juga ke situ, berarti mungkin kamu punya kemampuan clairaudience. Yang berikutnya, Anda mendengar suara dering atau nada tinggi. Ini kalau kamu tidak punya gangguan di telinga, kadang ada bunyi seperti semacam itu, desingan, dering, pokoknya nadanya tinggi, sebentar kemudian hilang. Itu petanda juga mungkin kamu peka dalam clairaudience. Jadi yang saya ulang ya tadi, kejadiannya singkat, suaranya tinggi, dan kamu tidak ada gangguan di telinga. Itu tanda. Kemudian berikutnya, inspirasi atau gagasan mengalir melalui Anda. Sebenarnya ini umum hampir sama yang dimiliki oleh indera-indera yang lain, tapi biasanya orang yang clairaudience itu penuh ide. Bisa jadi karena mendengar suatu orang ngomong dia punya ide. Nah, ini perlu kamu telusuri lagi, kamu punya tanda-tanda ke sana atau tidak. Kemudian Anda menghibur dan membimbing orang lain dengan nasihat hebat. Jadi kamu seorang yang mungkin sering dimintai pendapat. Kamu punya teman banyak, punya fans, ya kan? Orang suka mendengarkan kamu ngomong. Biasanya ini juga petanda kamu punya kemampuan clairaudience. Dan yang berikutnya nih. Yang berikutnya, kamu cenderung sering berbicara pada diri sendiri. Ada kan orang yang suka ngomong bergumam, sadar ya ini ke dirinya sendiri. Entah itu dia di depan umum atau sendirian, tapi ini satu tanda juga kamu punya kemampuan clairaudience. Kemudian kamu mungkin mendengar suara saat tidak ada orang di sekitar. Ada kan yang sering merasa ada seperti yang memanggil. Nah, itu tanda juga. Kemudian kamu sangat sensitif pada musik. Nah, kalau kamu suka musik, suka aliran, suka membanding-bandingkan, suka menilai, suka mengkritisi musik, itu tanda juga bahwa kamu seorang clairaudience. Nah, tanda yang lain ini waktu kecil. Kalau kamu punya teman imajiner, biasanya nanti setelah dewasa agak hilang, tapi kemampuan clairaudience-nya biasanya menonjol. Kemudian yang berikutnya, kamu suka tempat yang sepi atau tenang, suka menyendiri ya, tidak di keramaian. Jadi katakanlah kamu di tempat keramaian itu merasa itu bukan duniamu. Ini yang saya katakan, semua ini tadi adalah tanda-tanda kemungkinan kamu punya bakat clairaudience. Nanti ini kamu olah lewat meditasi mistik. Kita bahas bagaimana cara mengembangkan kemampuan clairaudience ini. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kamu mengaplikasikan ini di meditasi mistik. Oke. Hal yang selalu saya ulang, kamu memanfaatkan meditasi mistik ini di fase kontemplasi. Oke, fase meditatif dan titik nol kalian cuma ulang-ulang saja. Buat kalian yang belum paham atau baru, mungkin bisa cek di video tentang tutorial meditasi. Nah, hal yang pokok yang selalu bisa kita gunakan di fase kontemplatif ini adalah kamu menaikkan frekuensi energimu. Apa sih itu frekuensi energi? Jadi gini, kamu sudah saya bagikan tentang olah nafas, itu pengaruhnya ke frekuensi, jangkauan ke dimensi yang melampaui dimensi fisik. Jadi olah nafas rutin itu menjadi satu, misalnya kamu mengisi baterainya. Tapi ya selalu saya ingatkan, untuk yang sudah berumur, kalian pantau sendiri efeknya, karena pernafasan yang saya berikan kan cukup berat. Kemudian berikutnya,
Ini kamu awali dalam fase kontemplatif. Kamu minta dalam hati bimbingan dari yang ilahi, dari Tuhan, spirit guide, malaikat, apapun istilahnya, supaya kamu diberkati, supaya kamu dilindungi dalam setiap kamu melakukan meditasi. Oke? Kemudian nih, caranya. Jadi dalam meditasi mistik, kontemplatif ini kita banyak menggunakan visualisasi. Jadi untuk menaikkan frekuensi, kamu bayangkan kamu naik tangga cahaya. Oke, cahaya putih, tangga yang terang gitu kan. Kemudian setiap tangga ini kamu visualisasikan masuk ke ruangan. Kamu seperti naik ke lantai 2. Ini mewakili dimensi yang lebih tinggi. Nah kemudian nanti begitu kamu sampai, sebelum masuk ke ruangan, kamu menghadap pintu, niatkan dalam hati, kamu dapat petanda. Oke, jadi ini bisa kamu lakukan dalam sekali langkah menuju ke lantai yang ke atas, satu lantai ke atas, bisa kemudian nanti kamu keluar naik lantai lagi. Coba saja aplikasikan. Jadi ini tentang menaikkan frekuensi jangkauan energimu. Sekarang yang berikutnya. Setelah tadi kamu membuka pintu, kamu aktifkan mencoba mendengar. Mendengar apa? Apapun yang terdengar, kamu berusaha mencapai suara yang halus. Jadi di fase kontemplatif ini, kamu melatih pendengaranmu untuk lebih peka pada detail setiap suara yang mungkin tidak kamu perhatikan ketika kamu dalam aktivitas normal atau tidak bermeditasi. Jadi suara itu bisa suara alam, bahkan suara angin, suara daun jatuh, ya kan? Suara percikan air. Bisa juga suara nafasmu, detak jantungmu. Pokoknya perhatikan suara halus lain. Nanti kau bisa mendengar tanggamu sedang ngomong, itu biasa. Atau suara kesibukan orang, padahal kamu di tempat yang katakanlah jauh dari keramaian, itu juga bisa terjadi. Tapi ini intinya kamu melatih jangkauan frekuensi pendengaranmu. Oke, jadi ini variasi. Tadi langkah yang naik tangga tadi hanya untuk menaikkan frekuensi. Ini variasi pertama kamu lakukan untuk mendengarkan apapun suara halus. Kemudian ini variasi berikutnya. Kamu coba mengajukan pertanyaan kepada pemandu roh. Ini istilahnya kan istilah luar ya, spirit guide. Kalau istilah kita yang orang Kejawen ada sedulur papat, malaikat pelindung, apapun. Kamu hanya coba ajukan dalam hati, kemudian berusaha mendengar jawaban. Oke? Apapun. Nanti terdengar atau tidak, kamu latih saja. Kemudian variasi yang ketiga, kamu juga bisa meniatkan dalam batinmu untuk meminta lagu atau puisi dari pemandu roh, dari semesta, dari apapun istilahnya, dari dimensi yang lebih tinggi. Nanti apa yang terdengar? Ini bisa muncul dari lagu yang kamu kenali, bisa hanya instrumen, bisa semacam puisi yang dibacakan. Karena apapun bisa muncul dari alam bawah sadarmu. Tidak usah kamu analisis, ini ingatan saya, ini bagian dari suatu yang pernah kamu ketahui dulu, lupakan. Pokoknya apa yang muncul di situ, kamu dengarkan saja. Nah, variasi yang lain adalah perkuat dan bersihkan cakra kelima, cakra tenggorokan. Ini berkaitan dengan komunikasi antar dimensi untuk mempertajam pendengaran kita. Bagaimana caranya? Untuk detailnya nanti saya akan bagikan di video terpisah supaya ini tidak melebar kemana-mana dulu. Kemudian kamu sudah melakukan beberapa variasi tadi, selalu kamu jurnal. Apapun peristiwanya, pengalamannya, yang kamu rasakan juga, efek lain selain pendengaran apa yang menyertai, apapun kamu coba jurnal. Kemudian coba nanti interpretasikan.
Jadi interpretasikan sebetulnya kalau mau dipikir seperti cocokologi. Tapi dulu yang saya anggap semacam kebetulan, hanya mencocok-cocokkan, nanti setelah berjalan berapa lama itu kelihatannya ada korelasi. Jadi selang berapa minggu kemudian, ingat loh, ini ada kaitannya dengan yang minggu lalu. Jadi ini kenapa kamu butuh membuat jurnal untuk setiap aktivitas di meditasi mistikmu. Karena apapun yang muncul dari alam bawah sadar itu acak, tidak berurutan. Ketika nanti jurnalnya ada, rapi, ini akan membantu kamu memetakan, istilahnya nanti kamu bisa berbahasa, menguasai bahasa rasa, bahasa jiwa, bahasa cahaya untuk semua fenomena yang kamu alami. Oke, sekarang saya akan perjelas bentuk pesan atau bentuk suara yang mungkin saja dialami kaitannya dengan clairaudience ini. Jadi bentuk pesan auditorinya itu ada 3 macam lah sederhananya. Jadi mungkin ketika kamu melatih clairaudience ini, kamu seperti mendengar suaramu sendiri, seperti berbicara pada dirimu sendiri. Ini mungkin dulu saya juga alami. Jadi ini yang membuat kita ragu, kemudian menyangka itu hanya semacam kita berpikir. Tapi dulu yang saya alami, meskipun itu kelihatan seperti proses alur pemikiran yang disuarakan, pada titik tertentu saya merasa mulai sadar itu ketika ini seperti bukan pemikiran saya. Nah, pertama takut, kemudian mulai membiasakan diri sampai akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang kadang di luar pikiran, meskipun itu seperti suara saya sendiri. Oke, yang kemudian adalah suara roh. Ini suara yang mungkin dari seseorang yang tidak dalam kehidupan nyata. Mungkin suara saudaramu, suara yang sudah meninggal, suara yang asing seperti apa ya? Mungkin ada suara yang bukan suara seperti suara manusia. Jadi ini kan sulit dijelaskan secara rasa, tapi suara yang bijak, suara orang tua, tapi ya berbeda dengan suara manusia. Ini mungkin saja kamu alami. Kemudian suara lainnya ini yang bukan seperti suara manusia, seperti seperti orang berbicara, bukan seperti itu, tapi suara, kalau dalam musik dikatakanlah instrumen, ini suara yang kadang aneh. Dalam beberapa peristiwa, kalau kamu tidak dalam meditasi, kamu dalam ketindihan, itu suara gemuruh, suara tadi desing sudah saya singgung ya. Jadi suara-suara yang tidak umum, tapi bukan berwujud percakapan atau pada umumnya manusia ucapkan. Kadang ada suara yang saya dulu pernah mengalami seperti suara yang membuat telinga itu seperti kesulitan mendengar, kayak kemasukan air. Seperti kalau kamu masukkan air itu juga bisa. Jadi suara yang timbul itu bermacam-macam, dan intinya ada satu keterkaitan ini dengan koneksitas antar dimensi. Sekarang saya kalau mendapatkan pesan itu suara ledakan. Kan ada yang bertanya dulu waktu saya menjelaskan tentang bahasa cahaya, kelenjar pineal, itu kan suara ledakan. Sekarang berapa bulan terakhir ini kadang saya sering mengalami suara ledakan, tapi itu sinyal kalau saya mendapatkan suatu inspirasi, suatu ide, penyampaian yang nanti akan saya dapatkan tidak dalam meditasi. Jadi ini perlunya kamu buat jurnal, karena ada satu hal yang memang tidak baku. Jadi kamu harus punya catatan yang membuat kamu mengetahui pola koneksitas kamu dengan dimensi yang lebih tinggi.
Oke ya, jadi ini penjelasan saya tentang clairaudience. Semoga ini membantu kamu melatih kemampuan metafisikmu. Kamu semakin intens bermeditasi. Kalau kamu suka silahkan berikan like. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.